Jumpa lagi dengan saya, Inas and Zubir. Beredar video berdurasi 6 menit di mana Ahok sedang ngomel-ngomel bernada tinggi mengenai Pertamina. Saya jadi ingat Muhammad Nasir dari fraksi Demokrat yang ngomelin Dirut Inalum di DPR. Ternyata keduanya punya gaya penampilan yang sama dalam berbicara. Dan keduanya juga punya tugas yang sama, yakni pengawasan. Selain itu, komisaris dan parlemen sama-sama punya fungsi pengawasan. Pertamina adalah BUMN yang diawasi oleh komisaris dan juga parlemen. Ketika kinerja Pertamina perlu dikritisi oleh komisaris, maka tugas komisaris adalah menasehati direksi dalam rapat tertutup. Sedangkan ketika Pertamina perlu dikritisi oleh parlemen, maka tugas parlemen buka suara di publik. Beda kan? Tapi kenapa komisaris harus menasehati direksi di ruang tertutup? Begini. Karena dikhawatirkan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana bisa saja Ahok salah kata atau kepleset ngomong sehingga rahasia perusahaan bocor ke publik. Maka kalau itu terjadi, sanksinya adalah pidana. Di dalam video tersebut juga Ahok menuduh adanya lobi-lobi direktur kepada Menteri BUMN dalam pergantian jabatan. Ahok menyebutkan bahwa semua dewan direksi Pertamina melakukan lobi-lobi ke menteri ketika ada pergantian direksi, dan Ahok emosi karenanya. Kenapa? Katanya karena nggak dikasih tahu. Sangat disayangkan, ternyata Ahok tidak memahami mekanisme pemilihan direksi yang sudah diatur dalam Inpres nomor 9 tahun 2005 tentang pengangkatan direksi BUMN melalui TPA atau tim penilaian akhir yang terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri keuangan, dan menteri BUMN itu sendiri. Kita lanjutkan. Kemudian Ahok mempersoalkan tentang investor kilang yang ditolak oleh Pertamina. Dan sepertinya yang dimaksud Ahok adalah kerjasama RDMP kilang Cilacap dengan Saudi Aramco. Seharusnya sebelum ngoceh di publik, Ahok tanya dulu kepada direksi Pertamina ada apa sebenarnya tentang penolakan tersebut. Kerjasama tersebut ternyata harus batal karena tidak ada titik temu tentang valuasi kilang Cilacap antara Pertamina dengan Saudi Aramco. Karena apa? Karena disparitas angkanya jauh sekali. Pertamina menawarkan RDMP dengan 5 miliar dolar AS, sedangkan Saudi Aramco hanya menawar 2,8 miliar dolar AS. Selain itu, Ahok ternyata juga tidak menguasai tentang bisnis-bisnis Pertamina. Karena dia mengatakan bahwa Pertamina masih memiliki 12 cekungan minyak dan gas dan meminta Pertamina agar Pertamina fokus mengeksplorasi cekungan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah ke-12 cekungan tersebut milik Pertamina? Hahaha. Ternyata bukan, tapi milik negara yang dikuasakan kepada SKK Migas. Saya kira perlu bagi Ahok untuk lebih bijak lagi ketika bicara. Jangan sampai kecerdasannya tertutup oleh emosi. Terima kasih.